Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik 5H, tema 8, muatan ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha masyarakat di Indonesia dan mengidentifikasi usaha perseorangan dan kelompok. Kalian simak baik-baik ya. Oke anak-anak, setiap manusia harus memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai kegiatan dan jenis-jenis usaha yang dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat adalah mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Nah, anak-anak, yang pertama, jenis usaha yang mengolah sumber daya alam yang pertama adalah agraris. Indonesia disebut negara agraris karena kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai petani. Nah, di sini ada contoh dari berbagai hasil pertanian. Nah, ada juga di sini ada berbagai hasil perkebunan. Selanjutnya, jenis usaha yang kedua yaitu ada peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya daging, susu, kulit, atau telurnya. Di sini ada contoh berbagai peternakan. Contohnya ada peternakan sapi, kerbau, kambing, kelinci, itik, dan ayam. Nah, untuk jenis usaha yang ketiga yaitu ada perikanan. Nah, perikanan ini biasanya usahanya di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai, tapi tidak di pantai juga ya. Ada menggunakan bendungan atau waduk dan dengan pemanfaatan kolam-kolam di persawahan. Nah, selanjutnya ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Usaha ini disebut usaha ekstraktif. Nah, usaha ini mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Contohnya di sini ada pertambangan dan ada juga di bidang kehutanan. Oke, langsung ke jenis usaha yang keenam yaitu ada perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan yang mengolah barang mentah atau baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, jenis industri di sini ada dua macam, yaitu industri besar dan industri kecil. Untuk industri berskala besar, yaitu usaha yang menggunakan modal yang besar. Contohnya industri baja, mobil, industri tekstil, dan industri elektronik. Sedangkan untuk industri kecil lebih menggunakan peralatan, modal, dan tenaga yang lebih kecil. Contohnya seperti gerabah, industri mebel, pembuatan tahu tempe, pembuatan keramik, dan masih banyak lain. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis usaha yang ketujuh ada perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan jual beli. Kegiatan perdagangan dari produsen menjual produksinya ke konsumen. Nah, di sini ada berbagai contoh perdagangan, yaitu perdagangan makanan, pakaian, elektronik, bermotor, dan masih banyak lainnya.
Baiklah, jenis usaha yang selanjutnya yaitu jenis usaha jasa. Nah, jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan ke orang lain atau konsumen. Usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contohnya seperti arsitek, pemandu wisata, dokter, guru, dan masih banyak lainnya. Nah, demikianlah jenis-jenis usaha di masyarakat Indonesia. Selanjutnya, mengidentifikasi jenis usaha perseorangan dan kelompok. Yang pertama adalah usaha perseorangan. Usaha yang biasanya memiliki modal terbatas sehingga barang yang dihasilkannya terbatas. Akan tetapi, keuntungan yang diperolehnya milik sendiri atau dinikmati sendiri. Contoh kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri antara lain kegiatan pertanian, kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, dan perindustrian kecil. Selanjutnya ada jenis-jenis usaha kelompok. Usaha kelompok biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok memiliki modal yang berasal dari beberapa pemilik sehingga menghasilkan barang yang beragam jenisnya. Berikut ini adalah contoh usaha kelompok. Yang pertama adalah firma. Firma ini adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sedikitnya dua sekutu. Contohnya firma hukum, firma dagang, konsultasi bisnis, dan lain-lain. Jenis usaha yang kedua yaitu persekutuan komoditer atau CV, yaitu usaha ekonomi yang didirikan oleh sedikitnya dua orang penyetor modal. Contohnya CV Mandiri, CV Global, CV Taruna, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah persero terbatas atau PT, yaitu usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Contohnya PT Indofood, PT Jarum, PT TBK, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu BUMN, jenis badan usaha di mana seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh pemerintah. Contohnya PT KAI, Damri, Dinkes, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir adalah koperasi, yaitu usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum berdasarkan asas kekeluargaan. Contohnya Koperindo, KSU Niaga, BUM, dan lain-lainnya. Demikianlah pembahasan untuk pembelajaran hari ini. Sambil kalian buka tematiknya dan kalian pahami. Nah, untuk tugasnya kalian buka halaman 26 nomor 1. Cukup sekian dari Ibu akhiri dengan membaca lafaz Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.